Alimul ghaibi wasyahadati. Adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan gaibnya diriku Tuhan. Yang ilmu ini menjadikan wasyahadati, menjadikan kamu bersaksi. Bersaksi atas mengadanya diri Tuhan. Dan bersaksi atas mengadanya jati diri fitrah manusiamu asal dari Tuhan. Sehingga rumusannya nggak kebingungan. Balillahil amru jami'ah. Sungguh bahwa segala urusan itu adalah untuk Allah. Semua urusan di dunia ini, semua urusan itu semuanya adalah urusan untuk Allah. Jadi seharusnya memang tidak dibedakan. Kowe mangan, kowe ngising, itu yuk nek mbok niati mergo nglakoni dawuh perintah Allah, ya jadi ibadah. Terus kamu memperdalam belajarnya skill keterampilan elektro, membuat misil, bahkan membuat senjata, apamanya begitu, ya karena Allah. Lah nek iki dudu urusan agama, iki urusan dunya, ya berarti gawe misil mateni wong entuk ngono ta. Ya enggak gitulah, gitu loh ya. Semua urusan itu Allah. Kapan wa'dallah itu jadi ikatan dengan Allah sebagai janji dalam ikatan bersaksi itu diwujudkan. Kan ayatnya harus diwujudkan. Ini lebih memperjelas lagi. Wa ma adraka ma yaumiddin. Tapi ini saya mohon maaf, pangapunten. Ya. Karena kalau kamu membaca tafsir itu Yaumiddin itu hari pembalasan. Tahukah kamu apa yang disebut hari pembalasan? Guru kita memberi penjelasan tidak demikian. Wa ma adraka ma yaumiddin, tahukah kamu apa-apa sih yang disebut dengan Yaumiddin? Tahukah kamu apa itu Yaumiddin? Hari-hari di dalam adim, hari-hari di dalam ketaatan, hari-hari di dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan, hari-hari di dalam ibadah, hari-hari kamu itu berproses kembali kepada Allah. Saya berhenti di sini dulu. Kalau kalian hidup di dunia ini belum meninggal dunia, kalau kamu di dunia ini belum meninggal dunia, berarti kamu masih berproses menuju kepada Tuhan. Leres nggih? Kita kayak bisa menjamin bahwa panjang umur kita pasti akan menjadikan kita mutlak akan masuk selamat. Yang begitu belum tentu, tapi kita akan nuwun untuk selamat. Tapi ini kan kita jadikan satu pedoman bahwa jangan pernah skeptis, jangan pernah mengolok, jangan pernah menyesatkan, jangan pernah membuli orang yang berbeda pemahaman, berbeda keyakinan saat kita masih di dalam perjalanan hidup. Karena kita sendiri juga tidak bisa menjamin diri kita menjadi orang baik, soleh, solehah, maslahah, dan pasti masuk surga atau kembali kepada Tuhan. Kita juga nggak berani menjamin terhadap diri kita. Perbuatan baikmu, perbaikan baiknya kita seperti ahli surga saat ini. Jika Allah menghendaki roda, jika Allah menghendaki sejengkal, kamu itu oncat keluar sehingga neraka, jahanam, maka masuk ke neraka. Sebaliknya, saat ada orang yang kelakuan perilakunya sesat dan menyesatkan di dunia ini, tapi dia belum meninggal, sepertinya sudah menjadi ahli neraka. Tapi jika Allah menghendaki dia ahli surga, sehingga antaranya dengan surga tinggal sejengkal. Jika Allah menghendaki dia masuk surga, maka masuklah surga. Artinya jangan pernah kita berprasangka buruk, jangan pernah kita berprasangka negatif, jangan pernah kita di dalam diri kita ada penyesatan kepada orang lain, kelompok lain, dan golongan lain. Nah, gitu. Saya kembali. Suma ma'atrokama yaumiddin, diulang. Tahukah kamu, kemudian tahukah kamu
Apa itu? Itu kehidupan di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan. Bapak Ibu, saya pertegas di dalam ayat ini ada dalnya, di atasnya ada tasdid, di depan dal ada alif lam, menegaskan bahwa mutlak. Kalau kamu menjalani hidup harus mengenal tujuanmu, kamu harus mengenal Tuhanmu, kamu harus mengenal hidupmu, harus mengenal dirimu, harus mengenal tujuan hidupmu. Al di depan, din makna kehidupan. Bukan agama. Makna agama kan bahasa Indonesia saja. Din itu adalah kehidupan. Ada tasdid, maka pasti ada yang memperkenalkan dan pasti ada yang dapat kamu kenal. Bohong hidup ini jika tidak ada untuk alat mengenal Tuhannya. Bohong, Allah nggawe utusan Nabi Muhammad, Nabi Isa, tapi tugasnya ini nggak mengenalkan keberadaan Tuhan. Dia utusan oleh Allah, tugasnya itu hamba itu supaya mengenal Tuhannya, mengenal jati dirinya, mengenal hidupnya, mengenal tujuannya. Supaya hidupnya tidak halusinasi, supaya hidupnya tidak terkungkung oleh dongeng, oleh legenda, oleh kira-kira, kan gitu. Legenda Nabi Adam, ke surga, meduk, wudu telanjang bulat. Seperti apa sih kan begitu? Jadi kebenarannya seperti apa? Faktanya dhuwur kono ya, secara ilmiah juga nggak ditemukne langit. Gimana ini kan gitu? Terus Nabi Adam dhuwure 30 meter kan gitu kan. Jadi kan katanya begitu, leres? Enggak, ngapusi itu. Aku petuk enggak samono. Ya dhuwur tapi normal. Kemudian bagaimana sih supaya kita tuh sehari-harinya itu berada dalam ketaatan dan ketundukan? Ya ma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Hari-hari di mana tidak ada kekuasaan nafsu untuk dunia sedikit pun. Lah carane piye wong ndek donya? Piye carane? Bahwa untuk menjadi manusia yang hidupnya di dunia itu wa ma'atroka yaumidin, bahwa kita itu supaya kita di dunia ini untuk merealisasikan kalimat yaumuddin, yakni hari-harinya biayamilah, hari-harinya adalah hari-hari bersama dengan Allah dalam ketaatan, kedudukan dan kepasrahan totalitas. Itu piye? Yauma la tamliku nafsin syai'a. Hari-hari tidak di dalam kekuasaan cakupan nafsu li nafsi, untuk nafsu syai'a sedikit pun. Wal amru yauma idzillah. Semua urusan kehidupan berdunia, di semua urusan hariannya di atas perintah dan untuk Allah, harus di atas perintah. Perintah itu mukotob, adep-adepan. Amr itu adep-adepan. Allah nggak ngejawantah, nggawe wakil, kan begitu. Ya digoleki. Supaya kita berada di dalam perintah. Nek di Amerika, supaya mendapatkan perintahnya Presiden Indonesia yang golek duta besare kan gitu. Kan nggak mungkin langsung di Indonesia. Kan gitu. Bapak yang berbahagia. Kemudian fenomena yang kedua, ramainya kalimat mohon maaf lah, ahlul bait, habaib dan seterusnya. Monggo, kita nggak mempermasalahkan ini.
Tapi kita hanya meluruskan bagi jamaah kita supaya nggak ikut larut, ikut-ikutan berdebat dan sebagainya. Kalimatnya bahwa ya ayyuhan nas, sing diperintahkan itu kabeh menungso. Itu karo dengan Allah itu diciptakan, bahwa setiap manusia itu diciptakan songko wong lanang lan songko wong wadon. Manusia itu diproses untuk lahir di muka bumi menjadi manusia itu min dzakari wan unsa, dari laki-laki dan dari perempuan. Kemudian setelah lahir muncul menjadi suku-suku, enek suku Jawa, suku Batak, suku Papua, suku Arab, suku Timur Tengah, banyak itu. Kemudian enek suku Eropa dan seterusnya. Ini artinya bahwa tidak ada di dalam rumusan bahwa suku A lebih tinggi daripada suku B. Ini mutlak. Suku bahwa qabail li ta'arafu, semuanya harus bergandengan tangan membentuk satu perilaku kepedulian. Sama. Yang membedakan di hadapan Allah, jadi sampai pada wa qabaila li ta'arafu, itu adalah fungsi kehidupan sosial, interaksi sosial. Semua suku-suku itu adalah sama, itu memang kodrat ketetapan lahir kita. Tidak bisa menentukan lahir sebagai apa dan sebagai siapa, anaknya siapa, suku mana. Itu sama sekali tidak ada batasan, tidak ada keinginan, tidak ada perencanaan kan. Su'uba wa qabaila li ta'arafu. Tugas kehidupan sosial kita li ta'arafu, itu kehidupan. Kemudian di hadapan Allah terlepas suku-suku, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang takwa atau takwanya. Sungguh Allah Maha mengetahui, khabir itu detail. Allah itu Maha mengetahui dengan detail. Ajon dikte Gusti Allah kan gitu kan. Untuk mengenali juga dengan adanya ilmu. Jadi siapa yang paling mulia? Kan gitu. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq. Namun fakta yang sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui, akibat tidak mengetahui adanya hakikat. Sehingga yang diketahui hanya kehidupan yang lahir jasadiah. Sehingga yang dikatakan mulia itu yang lahir jasadiah. Sehingga yang dikatakan hormat itu adalah lahir jasadiah. Sehingga yang dikatakan mulia itu lahir jasadiah. Sehingga yang dikatakan pengagungan yang agung itu adalah lahir jasadiah. Karena tidak mengenal ilmu hakikat. Sehingga fahum muridun, sehingga berpaling, merasa diri hebat karena keturunan. Makanya kan di surat Al-Baqarah tersebut dengan gamblang saat Nabi Ibrahim memohon dan berdoa. Nabi Ibrahim sebagai imam zaman saat itu, Nabi Ibrahim juga anak-anak kami akan menjadi imam. Iya, tapi tidak berlaku bagi mereka yang dolim. Dolim itu apa? Dolim itu fasik dan munafik. Tidak tahu mengatakan tahu, tidak kenal mengatakan kenal, tapi berasa kenal kan gitu. Itu jangan. Jadi dolim. Kehormatannya hanya karena pakaian, karena sorban dan seterusnya, itu kan. Makanya supaya kita tidak terjebak. Kalau kita terjebak kehidupan itu yang lahir, orang-orang yang tampaknya cerdik, cendekia dan ahli agama serta pandai membaca dan berbicara dalil dari kitab dan berbagai buku-buku bacaan perihal agama pun
tidak secara otomatis menjamin yang bersangkutan orang yang soleh, orang suci, ahli surga atau utusan Tuhan. Karena ada prasyaratnya kan, ada ketetapannya maksudnya. Justru bisa jadi orang yang dianggap buta huruf, faktanya Nabi juga buta huruf, tidak bisa baca tulis, tidak mengenal kitab ini dan kitab itu, adalah ternyata orang yang soleh, orang suci, ahli jannah, bahkan mungkin utusan Tuhan. Kan selalu terulang. Orang-orang yang sehari-hari berpenampilan agamawan bisa jadi justru melekat kumandil dan selalu memikirkan duniawi. Sementara orang-orang yang berdagang, bertani dan berkebun senantiasa menancapkan hatinya pada akhirat. Bisa jadi kan? Aku bendino aku kelambi koyok kiai, terus gak mbok undang, aku nesu. Wong entukku dhuwit kok kono. Kan gitu. Umpamanya kan begitu. Itu berarti kan mengtinggi kelambi. Sungguh kebenaran itu tidak ditentukan oleh pendapat ataupun kesepakatan, juga bukan hasil musyawarah, dan juga tidak oleh sedikit banyaknya orang yang berkata bahwa itu benar. Ini kan sangat jelas. Sekiranya kebenaran al-haq, pijakannya adalah hawa nafsu, pasti langit dan bumi, dan manusia-manusia yang hidup di atas bumi itu akan hancur luluh lantak atainahum bidzikr, karena sungguh Allah menurunkan adanya ilmu zikir, ilmu yang menjadikan hati itu berfungsi karena ada kehadiran diri Tuhan. Akan tetapi kebanyakan manusia dari ilmu untuk menjadikan adanya kehadiran Tuhan berpaling. Ini sudah kita angkat di depan tadi. Ini kan sangat jelas. Kalau kita mengacu kepada ini kan begini nih. Wala yamliku ladzi yad'u min duni syafa'a ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Tidak seseorang itu dalam cakupan menerima ataupun memberi syafaat. Dan tidaklah seseorang itu dalam cakupan menerima atau memberi pertolongan. Tidaklah seseorang dalam cakupan menerima ataupun memberi perlindungan, rezeki, keamanan, kenyamanan, kecuali mereka yang telah bersaksi mengadanya al-haq. Al-haq. Dan mereka berilmu, ilmu yang membuka hakikat, ilmu yang membuka jati diri, ilmu yang menjadikan ada kehadiran Dia, ilmu yang menjadikan mengetahui inti kehidupan, ilmu yang menjadikan seseorang berada di dalam mengetahui tentang hakikat kehidupan. Dan yang melikuna syafa'ah ilaman takhoda indah rahman ahadan, mutlak harus ada ikatan ahdanur rahman, indah rahmanu ahdan. Ada ikatan aku bersaksi. Ini loh, disekseni Nabi Muhammad kan sebagai saksi. Nyekseni kowe siji, kowe dadi wong iman, kemudian menunjukkan supaya kowe menjadi saksi. Supaya agamanya tidak ikut-ikutan taklid buta. Maka Nabi juga mengajarkan ilmunya ini loh kan gitu. Bahwa yang disebut ahlinya Nabi Muhammad, yang disebut adalah ahli makom bertempat tinggal, satu tempat tinggal dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan masalah rumah, bukan masalah kopiah, bukan masalah pakaian, bukan masalah kursi, bukan masalah jasad, akan tetapi adalah masalah hati.